Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Anak-anak sekalian, pertama tentu mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan sehingga bisa kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan ini adalah awal ya, jadi jadwal baru. Saya diberi materi akidah akhlak. Akidah akhlak. Maka insya Allah nanti setiap hari Selasa seperti ini, maghrib sampai isya kita ngaji akidah akhlak. Atau nanti pembahasan awalnya kita fokuskan kepada bahasan tentang tauhid. Tentang tauhid, yakni bagaimana kita itu mengesahkan Allah. Inilah materi pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi 13 tahun selama periode Makkah itu Rasulullah hanya mengajak manusia untuk menguatkan yang namanya tauhid ini. Bagaimana supaya manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diikuti dengan kesyirikan sekecil apapun. Itu kan hebat itu. Sehingga maka terbentuklah generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat. Yang terkenal ya Khulafaur Rasyidin itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi 4 sahabat ini adalah sahabat utama Rasulullah. Ojo malah-malah Syiah. Ngerti ya Syiah ya? Syiah itu enggak ngakoni sahabat selain Sayyidina Ali. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu karepe dhewe. Sak karepe dhewe. Maka Syiah itu ya sesat. Karena Rasulullah menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kan begitu hadisnya itu. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan apa-apa yang telah nanti diajarkan oleh penggantiku yang 4 itu, al-mahdiyin, yang mereka itu adalah
orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang dimaksud itu ya Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin itu, As-Siddiq, Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan, gelarnya apa rek gelare? Apa? Sing banter ojo wedi-wedi, salah ora dipentung ae lho. Apa? Bener iki, Mang? Apa? Pemilik dua cahaya, bener. Bahasa Arabnya apa? Nurul Walidain. Itu Nurain, ya. Yang memiliki dua cahaya. Itu nanti ada sejarahnya sendiri-sendiri itu. Nanti sedikit saya terangkan lah. Atau ini masuk pelajaran sirah ya. Ada pelajaran sejarah. Siapa sing ngajar? Oh, Ustaz Ali. Wis diulangi iki. Kenapa disebut As-Siddiq? Kenapa disebut Umar Al-Faruq? Kenapa disebut Dzunurain? Kalau Ali bin Abi Thalib itu apa julukan beliau? Karramawahu wajha. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Iku ya ono sejarah. Menit takono oleh pas sejarah ya. Karena bahasan kita ini bahasan akidah, ya kita ngaji akidah lah, ngaji tauhid. Kita awali dengan bahasan tauhid yang terdapat di dalam kitab himpunan Tarjih, Kitabul Iman, bab iman. Kita mulai dulu dari pendahuluannya. Kalau ya, punya kitab HPT bisa dibuka itu, punya? Nggak tuh saya akan menerima begini. Tentunya kader Muhammadiyah itu harus punya ini ya. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Ini menunjukkan betapa orang beriman itu selalu menggantungkan kekuatan itu kepada Gusti Allah. Ojo ngandalo kekuatanmu dhewe. Mergo semakin kon rumoso kuat itu semakin lemah berarti kamu. Gitu. Jadi kita itu harus belajar. Belajar itu membiasakan membentuk karakter kita sebagai seorang hamba Allah. Yakni segala sesuatu itu kita gantungkan kepada Allah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Itu jimatnya orang Islam yaitu. Kamu tidak perlu pakai jimat-jimat yang ditemplek-templek sikep nek ngarani. Cukup la haula wala quwata illa billah. Ya. Karena wabihil haulu wal quwwah. Karena hanya darinya lah kekuatan. Kenapa sih Nabi Ibrahim itu? Ini bolak-balik tak ceritakan. Ketika sudah dalam situasi yang sangat mengancam jiwanya, terus berhadapan dengan api di depannya itu menurut ukuran menungso mesti kayak belas itu. Kalau dibong geni koyo ngono, ojo dibayangno genine Nabi Ibrahim iku sing kate gawe ngobong iku, ojo dibayangno koyo genine pramuka api unggun ngono iku. Iku geni apa iku? Jadi kayu bakarnya itu sangat tinggi sampai yang mau melemparkan itu kesulitan. Mergo lek kecedhon ya keselamot pisan saking gedene geni. Apa gak medeni situasi seperti itu apa ndak gawat itu? Dalam satu riwayat ketika Nabi Ibrahim itu sudah mau diuncalkan, apa uncalkan ya? Dilemparkan. Pinter lho kamu. Santri ya kudu pinter ya. Kamu ini kan santri. Apa santri itu? SANTRI, santri.
sarjana agama namun tetap relevan intelektualitasnya. Ngono lho. Ya pinter agama ya cerdas, matematika cerdas. Ngono cok dadi santri ngelembosi. Iku jenenge kudu santri iku. Atau di dalam pengertian yang lain as-santriyu bi syahidi halihi wa huwa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin hadha ma'nahu bi sirati wal haqiqah la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadisan wa huwa a'lamu bi nafsil amri wa haqiqatul hal. Itu pengertian santri sing awakmu gak ngerti. Masih manduk-manduk ngene apa duka kok gak ngerti. Itu menerangkan pengertian santri itu cirinya ada 3. 1, santri itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu maksudnya wa huwa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulil amin. Berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, mengikuti Kanjeng Nabi, itu santri. Yang kedua, santri itu wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Punya keistiqomahan, tidak gampang terombang-ambing oleh situasi. Zaman ngene melok ngene. Zaman ngene santri tidak begitu. Santri itu lurus. Ngaji ya ngaji sudah. Jangan badannya di sini, pikirannya di mana? Mana. Ini namanya santri kehilangan jejak itu. Ya, di sini kalau ilmu ya wis kalau ilmu ya harus fokus. Kamu harus paham itu syarat mencari ilmu ada berapa? Ala tanalul ilma illa loh bisitatin saun bikaan majmu ilabi bayanin dakain. Wa hirsin wa istibarin wa burghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamanin wa kon kaapal. Syaratnya santri yang gak apal, syaratnya gak ngerti kan dadi santri. Sudah ya, itu. Jadi kita harus menggantungkan hidup ini kepada Gusti Allah. Itu sebenarnya tadi perlu dikupas tapi bukan bahasan kita. Ini kita fokus ke materi tauhid. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi wal mu'idil arwaha ilal ajsami yaumal qiyamah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa semua alam itu adalah ciptaannya Gusti Allah. Maka Allah dinamakan Al-Khaliq, pencipta. Selain Gusti Allah namanya makhluk yang diciptakan. Jadi kalau ditanya apa pengertian makhluk, apa pengertian alam, al-alam au al-makhluk kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Gusti Allah itu namanya makhluk. Ada makhluk yang bernama manusia, binatang, ada makhluk bernama malaikat, makhluk yang gaib itu juga ciptaane Gusti Allah. Malaikat itu ada enggak? Ada. Kok ora ono? Ada hadisnya. Mendi hadise. Wis pokoke ono wae. Malaikat raqib atid ada enggak? Ada. Ketok awakmu. Tahu raqib mbek atid jagongan? Tahu. Kep raqib arek iki lho kep nyatetane elek tok kep. Tahu ngono iku. Ya. Itulah maka kita diperintahkan untuk yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang ghaib. Malaikat itu ghaib. Ghaib itu ada tetapi tidak bisa kita indra dengan panca indra. Ngono lho maksude. Pokoke ono Pak, ono. Lho ya dalile ndi? Syukur pokoke ngono ya penak. Jadi yang gaib itu harus kita yakini.
Walaupun kita tidak bisa mengindranya, mata tidak bisa melihat, indera penglihatan tidak bisa melihat, telinga kuping tidak bisa ngrungokno, tahu ngrungokno, mangiku rokep ati jagongan, nggak bisa terdengar. Indera pencium tidak bisa membau. Ya apa ambune malaikat jare wangi, tiba ambune kelekmu. Tapi kita harus yakin itu makhluk Gusti Allah. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, ciptakan langit, bumi dan segala isinya, ini semua ciptaan Gusti Allah. Jadi maka segala pujiannya milik Allah. Manusia itu tidak berhak dipuji, ngono lho. Alhamdulillah. Makanya manusia itu gak usah golek pujian. Kadang-kadang dilem ngono ae gak gedendase. Ya. Kan tidak pantas kita itu dipuji karena apa sih? Manusia itu lemah kok. Dipuji karena apanya coba? Wong kita itu sebenarnya banyak kelemahan. Wa khuliqal insanu dhaifa. Dan aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Banter-banteran Melayu kalah mbek jaran. Ayo kon kuat ah balapan malah mbek jaran ayo. Kira-kira apa mesti ngene megap-megap jaran sik santai ae. Kalah kan? Kalah ide kate sombong gara-gara apa? Pinter-pinteran nglangi kalah mbek iwak. Iwak iku lho, tas lahir langsung iso nglangi lho. Ana nek menungso lahir langsung dicekurno segara iso nglangi. Ya megap-megap, kalah kan awake dhewe. Bahkan iwak itu betah melek lho. Betah-betahan melek kalah mbek iwak. Turu iwak turun. Coba nek ono duwe akuarium. Melek bengi iwak sik keluyuran. Kapan turune iwak? Tapi tetap turu, mek gak ero awake dhewe. Karena hanya Allah yang tidak tidur, yang tidak sare. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tapi pancet kalah awake dhewe. Pinter-pinteran mangan ri kalah mbek kucing. Tahu tuh mon, kucing leleken ri. Ayo. Terus bingung golek banyu putih digawe ngene, golek sego sing anget gawe. On tahu? Padahal kucing ku panganane iwak asin. Oh, menungso iki lemah. Kita mau sombong karena apa? Kita itu akan menjadi mulia ketika kita itu memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah. Iku sing garek mulia itu. Orang malah sombong. Mergo gak nyene gak pantes sombong. Engko lek sombong koyo Firaun, koyo iblis. Iblis itu diusir dari surga gara-gara apa? Sombong. Sombong itu meliti-meliti rek. Wes aku nyene pinter, ojo ngono. Aku nyene sugih. Sugihmu sak pira? Nabi Sulaiman itu pernah begitu, bukannya sombong ya sebenarnya. Nabi Sulaiman itu memang kaya raya, sugih. Ketika itu minta izin kepada Allah, ya Allah, perkenankan aku dengan karunia harta yang kau berikan kepadaku ini untuk menjamin rizki hambamu 1 hari saja. Kan meliti ya. Saat ini sedino niki mawon, kalau sedino tok padahal mean. Oh iya Sulaiman. Hanya disiapkan makanan, kemudian dimulai dari makhluk hanya dihabiskan seekor ikan, entek suguhane sakmono kae. Padahal Gusti Allah itu lho bentino menjamin rezeki makhluknya tidak pernah berkurang kekayaannya. Sing jamin rezekinya gede sapa? Ya Gusti Allah. Ikan di lautan itu berapa jumlahnya itu? Gak iso dihitung to. Nah kabeh ku dijamin Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali semua itu sudah dijamin rezekinya sama Gusti Allah. PT itu jamin rezekinya sama Gusti Allah. Padahal PT gak sekolah. Cuman PT gak seragam budal sekolah. Nggo map golek
lamaran kerja tuh mon. Tapi ya mangan ya bete. Iya. Rezekinya ujung guyu dikandani guyu. Wais, itu kekuasaan Gusti Allah. Maka dengan penjelasan ini mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ustalah, kabeh kita gantungkan aja kepada Allah. Tetapi tentu dengan ikhtiar. Orang keliru memahami kalau hanya bergantung saja kepada Allah, tidak usah, itu Allah juga tidak mau itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 11. Besok kalau siapkan Qurannya ya, terjemahan ya, semua ngecek ya. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd. Ayo cepetan, aja kesuwen. Salat Isya. Sebelas. Dibaca. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Stop. Itu tadi yang ada kaitan dengan iman pada yang gaib tadi. Itu penjelasannya. Antara lain di situ bahwa manusia itu dijaga oleh malaikat atas perintah Gusti Allah. Maka jangan kamu berpikiran kalau melakukan perbuatan tidak dilihat manusia, kamu melakukan perbuatan yang dilarang walaupun tersembunyi, itu Gusti Allah tahu. Itu ayatnya itu. Mengikuti dia, iya kan? Nggak bisa mau larang. Lapo kat melo kat. Ojo ngono. Itu memang sudah diutus oleh Gusti Allah. Nah, terus yang ada kaitan dengan ini tadi, lanjutnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah itu, iya kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, nasibmu, nasib kita, sebelum kita itu mau mengubah nasib kita sendiri. Artinya ikhtiar lah, berusaha. Lek loro yo di samping berdoa, yo ngombe obat, ngono lho maksude. Sok loro ndonga tok, selewae mati ya mati tenan. Karena kita diperintah itu tadi ikhtiar. Lah ikhtiar juga yang pas ngono lho. Lek loro ya nang dokter. Sok loro nang penjahit. Itu juga ikhtiar tapi enggak pas. Nah, nang kelambi nang dokter. Lah iku lah geblek aja jenenge. Sakit apa aja dokter? Mboten Pak dokter, kalau mek nang kelambi niki lho, seragam. Oh, jare dokter kono nang dokter jiwa kono. Jadi ikhtiar itu harus sesuai. Kamu kepingin pinter ya belajar yang serius, ya kan? Yang sungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar menggantungkan pada doa, namanya jabariyah itu. Karena manusia itu harus menseimbangkan antara doa dengan usaha tok yo gak oleh. Itu berarti dia sombong akhirnya. Namanya qadariyah. Kon kok iso oleh 100? Anjen aku pinter, aku sinau temenanan. Nah, enggak oleh ngene iku. Alhamdulillah. Kudu ngono jawabane. Iki kan dibiasakno mulai saiki kabeh iku kuasane Gusti Allah. Bukan karena kepintaran kita. Kita sudah usaha, kita diberi akhirnya oleh Allah itu ilmu, diberi hasil yang baik, itu kan kita syukuri, alhamdulillah. Kan begitu jawabannya. Lho iki penting lho, supaya enggak sombong. Kok pinter jare engko oleh bojo 100 jare karena kepinterane. Kancane aku lek sinau mempeng enggak turu.
itu berarti sombong akhirnya. Itu nanti seperti Qarun. Siapa Qarun? Siapa Qarun? Iki lho wong sukun metro kene lho rek. Mosok gak ro Qarun. Muridnya Nabi Musa. Orang kaya di zaman Nabi Musa. Sugih. Kayak Fir'aun itu sombong. Ada yang sombong karena pangkat, ada yang sombong karena harta. Nah, semua itu akhirnya binasa. Orang yang sombong itu adalah orang yang justru merendahkan dirinya. Man takabbara wada'ahu wa. Siapa yang sombong, siapa yang membanggakan dirinya, itu nanti akan direndahkan oleh Gusti Allah. Wa man tawaddu'a rafa'ahu wa. Siapa yang tawadu, rendah hati, menyadari kelemahan dirinya, nanti akan diangkat oleh Gusti Allah. Ya. Wong sombong itu koyok beluk. Koyok beluk itu kan membumbung tinggi ke atas. Koyok dia itu bisa menembus langit, tapi gini udah isor pancet ae. Cara wong ngono omongane koyok glodok, sombong. Padahal gak iso apa-apa. Ya ora? Itu ada dalam peribahasa Arab itu. Kalau orang yang rendah hati itu seperti bintang. Dia itu bisa menampakkan cahayanya. Ya, nampak cahayanya dari bawah, dari bumi, tapi tempatnya tetap di atas. Tawadhu takun kan najm. Ada kata-kata mutiara itu, ini bukan Quran, bukan hadis. Rendah hatilah kamu seperti bintang. Ya. Tawadhu takun kan najm. Rendah hatilah kamu seperti bintang itu loh. Ya. Laha linadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Dia menampakkan cahayanya dari kejernihan air. Jadi kalau di malam hari bulan purnama terang benderang, ada di pinggir danau yang jernih, kita bisa melihat kan gemerlapnya bintang dari bawah itu. Kayak dia di bawah, padahal dia itu rafi', dia itu di atas. Itu orang rendah hati. Ya ketoke biasa, tapi berisi kan. Ora omongnya blodok tapi gak iso apa-apa. Aku ini gampang oleh misalnya apa dikeroyok arek 10 serano aku. Bareng dikeroyok arek 1 wis KO. Itu kan omongnya gede lek cara saiki. Wah, kemelin. Ndak usah begitulah. Kita ini lemah kok. Itu namanya seperti beluk itu, kaduhan. Kita lanjutkan. Wal mu'idil arwahi ila ajsami yaumal qiyamah. Dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat nanti. Nah, ini. Jadi besok itu kita akan menghadapi yang namanya hari pertanggungan jawab, hari pembalasan amal. Setelah semua itu mati nanti akan dibangkitkan, dikembalikanlah oleh Allah itu. Allah yang mengembalikan. Betapa maha besarnya Gusti Allah itu. Jadi nanti roh itu akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan. Makanya yaumul kiamat atau hari kiamat itu dinamakan juga dengan yaumul jaza, hari pembalasan amal. Selanjutnya ini masih pembukaan ya, ini belum masuk materi ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajmain. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita ya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, seutama-utama utusan, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, serta keluarganya dan pengikutnya.
Wa qad warada fil hadis an Umar radhiyallahu anhu qala. Ini diceritakan tersebut dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa. Satu hari ketika duduk-duduk itu, kemudian ittala alaina rajulun syadidun bayadis syab syadidus sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian ketika duduk-duduk itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang putih bersih pakaiannya, rambutnya hitam rapi ya. Dan terkesan dia itu bukan orang jauh. Lek wong teko ado kan ketok rek pambene lungsut wis lencu kabeh. Iki sik ketok fresh. Kayak aku ngene iki. Kelambine sik bersih putih ya. Tapi anehnya walaupun bukan orang jauh, kata Sayyidina Umar, kami dan para sahabat belum pernah tahu, belum pernah mengenal siapa orang ini. Dan kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi. Tiba-tiba ini lebih aneh lagi, orang tadi itu kemudian bersimpuh di hadapan Rasulullah, moro-moro maju nang ngarep dan kemudian menempelkan itu? Menempelkan lututnya, merapatkan lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Nah, ini hadis yang berisi cerita ini menarik sekali. Kamu bisa menggambarkan bagaimana dramatisasinya ya. Ini menarik sekali. Nanti dari hadis inilah akan dijelaskan tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Nah, kemudian saya lanjutkan hadisnya. Setelah orang tadi, siapa mang rek? Siapa mang? Siapa? Orang tidak dikenal ya. Oh, Mr. X. Para sahabat tidak pernah tahu siapa beliau. Tapi tiba-tiba kok menempelkan lututnya. Setelah itu faqala, dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan, kabarkan kepada aku atau terangkan kepada aku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sih Islam itu? Kemudian Nabi menjawab, apa kira-kira jawabannya? Al-Islam, Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini kan yang pertama ini. Kemudian setelah itu wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menjalankan ibadah haji di ketika mampu. Ini artinya rukun Islam yang 5 itu. Jadi Islam itu rukunnya ada 5. Arkanul Islam khamsatun, 5. Artinya ya
Namanya rukun itu kalau tidak terpenuhi berarti kan tidak sah. Yang pertama syahadat. Ini tauhid. Orang Islam itu harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus sholat lho. Makanya kalau kita mau diakui sebagai orang Islam harus punya SIM dan STNK. Apa STNK itu? Syahadat tanda nilai keimanan. STNK. STNK aja enggak punya SIM, ya ditangkap polisi. Apa SIM? Salat identitas muslim. No. Karena bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Sing bedakno wong Islam mek gak Islam iku sembayange kok. Kan begitu. Makanya salah satu bentuk keimanan itu kalau adzan berkumandang itu segera sholat. Itu berarti imanmu beres. Begitu dijawab oleh Rasulullah seperti itu tadi, kemudian orang tadi menjawab, sodakta, kamu benar. Kan aneh, takon dijawab lah kok bener sampean. Niku medheki apa takon? Kan aneh itu ya. Sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Belawang takon kok begitu dijawab dia membenarkan. Kemudian qala akhbirni anil iman. Terangkanlah kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Rasulullah menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Itu yang kemudian dinamakan rukun iman. Jadi kita itu juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang selain Al-Quran. Tapi tetap kita itu harus berpedomannya kepada Al-Quran, bukan kepada Injil, bukan kepada Zabur. Karena semuanya itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi kita harus yakin bahwa Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu Isa wa furqanun ala khairil mala alaihi musallatu wa salama damatil ayama. Kan ada itu dalam Aqidatul Awam. Tahu ya? Enggak, Pak. Enggak, ampun. Jadi itu kita yakini. Itulah yang kemudian disebut dengan rukun iman. Sudah. Itu pendahuluannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo silakan. Jelas apa belas? Oh jelas ya, tak kira belas. Karena tidak bertanya itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan sudah paham, ada kemungkinan nggak ngerti belas. Sing takon apa nggak ngerti, ngomong apa mang wasati. Iki termasuk sing diawakmu, sing jelas apa sing belas? Jelas ya, alhamdulillah. Jadi bahasan kita kan ini tadi apa? Kita harus menggantungkan hidup kita itu kepada Allah. Semakin kita melemahkan diri kita di hadapan Allah, semakin kuat. Kok Nabi Ibrahim loh, akhirnya kan diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa itu yo ngono. Situasinya sudah gawat itu. Depan lautan, Fir'aun semakin dekat. Maju kena, mundur kena. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Yang dilakukan Nabi Musa apa? Apa iso ya lek semongko rek dibelah. Moro-moro Nabi Musa apa iso membelah lautan?
Enggak bisa. Yang boleh lakukan apa? Berdoa, ngono lho. Ojo kualik dhisik mau membelah lautan. Lah kok penak men. Berdoa mohon kepada Allah. Baru kemudian diperintahkan oleh Allah Musa, lemparkan gedukkan tongkatmu jadi gedukno tongkate, maka terbelahlah lautan menjadi dua. Semoga untuk Nabi Musa aja kleru. Sing sakti kudu tongkate Nabi Musa, tapi kuasa Gusti Allah. Umpama saiki awakmu iso nemu tongkate Nabi Musa sing asli lho ya. Mbok kayak gedukno balik kambang pancet gak iso. Ya, karena itu atas izinnya Gusti Allah, itu mukjizat. Bertanya. Oh ya. Saya kira bertanya. Begitu ya. Maka kuat kalau kita itu semakin bergantung kepada Allah, melemahkan diri di hadapan Allah, kita akan kuat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, gabungkanlah antara doa dengan usaha. Ikhtiar itu harus kita lakukan. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ini insya Allah nanti pertemuan depan kita bahas mulai masuk pada bahasan Kitabul Iman. Kalau ada buku himpunan Tarjih bisa kalian bawa ya. Bisa kalian bawa. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Di minggu depan semua membawa Al-Quran yang terjemahan itu, supaya kalian nanti bisa ngecek, dan ilmu itu harus diikat dengan catatan. Jadi ketika ada hal yang penting silakan nanti dicatat, kemudian dikaji ulang. Itu supaya kita betul-betul serius lah, belajar itu serius. Karena kalau tidak serius rugi ya. Kamu sudah rugi waktu tetapi tidak dapat apa-apa. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sudah ada nisa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Nasrun minawa wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna